ini dia nanti makam keramat yang disebut Bukit Batu Mayit yang ada di daerah dan konon katanya mistis yang ada di lokasi ini ada pusaka, yaitu pusaka besi kuning yang katanya konon masyarakat dan tidak sembarang orang bisa memiliki atau mendapatkan pusaka ini gitu. Dan ceritanya yang bisa mendapatkan pusaka ini yaitu keturunan dari beliau katanya. Lumayan agak merinding nih. Dari keturunan keluarganya dan ada sosok di sini tuh katanya ada macan lodaya atau macan loreng. Ini dia di belakang saya. Gimana mau kita coba interaksi ya? Oke, interaksi boleh. Sambil nanti ya Kang Rudi ya, sama-sama saya jadi mediator. Dan coba ya untuk menarik energi ya, bukan menarik pusakanya, mengambil secara paksa. Saya tidak itu ya. Oke, kali ini kita coba untuk interaksi yang ada di sini atau anu ngageugeut di tempat ieu gitu. Kita sana Minang dia. Kirang terang tah. Jadi kita nggak tahu namanya ya, tapi kita tahu bahwa di sini ada penghuninya ya. Ya. Jadi saya mau minta izin kepada makhluk yang ada di sini, terutama yang menjaga batu ini dari bangsa jin. Saya kan interaksi. Atau bisa di sini karuhun. Karuhun di sini ya, Ya. Karuhun yang ada di sini. Saya akan coba memegang batu mayit sama batu natung ya. Assalamualaikum. Sarasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Terang. Abi dia sanes ngaganggu cuman bade silaturahmi ka dieu nya. Mohon. Assalamualaikum. Biasa interaksi serang Abi? Abi hoyong silaturahmi. Yen hoyong carita emang leres seueur ka dieu. Bade naon kita. Orang-orang nu ka dieu eta positif atau negatif ya anu meta ka dieu? Hoyong naon cenah aranjeunna ka dieu? Hoyong naon? Ya sareng saha ieu? Anu ngageugeut di dieu? Mohon. Sareng aki saha? Sareng aki saha ieu? Tepangkeun abinya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, minum lah. Kisah cerita. Dua. Hiji balangan terang kan balangan terang dan dua mah soalnya kudi Iya teh. Jantan deh. jadi lo barang kadang kena kekuatan Kanuragan. banyak kekuatan jadi memang pusakana di dia Ya. batu nangtung dia istilahnya namanya ya teh lamun geus anu ngaget di dia mere naonnya dia asak di dia Ya. mun ieu mah di hijina hati-hati hati-hati jadi Mantap teh sembarang orang bisa tarik. enya itu sembarangan jadi ternyata memang yang disebut batu mayit itu memang jelepepeng karena bakal jadi gitu lamun coba-coba istilahnya lah tapi lamun bager manehna bager terus aya jelema anu coba nyisi kudi ka dirina anu asak di dia misalkan itu karunya jelema anu zalimna langsung we eta Ya. otomatis jadi teu kudu dititah Langsung dead ya. gitu. Ya tadi di dia nu asakna ini batu-batu ini berpengaruh pisan di batu Iya ya. batu disebut batu mayit teh lamun dia mah cek bahasa ieu mah pocong lah bahasa ieu mah nah memang nu ngageugeuhna di dia nu ngajagana di dia mah udah Beringas tadi beringas galak eta galak asli nanti nanya naon ka dieu ya. nya wajar kan biasa kan warempur tamu ka dia sok aya naon ka dieu mun urang bahasa suur bahasa manusia mah leuleuy sebenarnya mah lamun nanya kitu teh leuleuy henteu nyarekan kan emang bahasana kan ku atekan jadi seolah-olah kan wartana ka jiga nu nyarekan beda mah aya naon ka dieu Ya gitu. itu dengan mungkin wae ieu teh naon ngaranna pusaka eta wujud dina eta jadi ngageugeuh di dia sebenarnya mah Eta teh bisa wae ngahujud si pusaka eta teh bisa wae bisa jadi pusaka jadi makhluk eta teh lamun diasupkeun ke alam nyata berbentuknya jadi pusaka. Ngerti Gitu. Jadi ya, lamun di alam ditu mah makhluk bangsa jenisna kan kurang teu apal. Jadi tidak ada yang tahu yang sebetulnya jadi makhluk wujudnya seperti apa, tapi kalau masuk ke alam dunia manusia dia akan berubah wujud menjadi satu benda pusaka yaitu besi kuning. Nah, sesuai dengan macan lodaya kan ya. loreng. Ya, Gitu kan. Lumayan di dia. Melanjutkan eksplor tadi siang di lokasi Gunung Batu Mayit atau Batu Nangtung yang mempunyai cerita mistis yang luar biasa, yaitu tentang keberadaan kujang pusaka yang berwarna kuning. Jadi bisa bilang disebut besi kuning. Nah, itu belum terkuak tadi siang. Nah, alhamdulillah dengan istilahnya rasa penasaran ini akhirnya mitos itu terkuak.
siapa sebenarnya besi kuning itu ya? Jadi akan saya jelaskan. Jadi kan waktu tadi siang itu kita eksplor ya, menguak misteri tentang keberadaan batu nangtung dan batu mayit. Nah, itu ada apa di situ gitu kan? Apa ada sosok ataupun pusaka ataupun energi ya? Nah, kan kita penasaran kan tadi siang kita bukan meditasi ya, apa istilahnya kita interaksi. Saya mencoba interaksi dengan kemampuan saya yang ada, jadi menanya tentang silsilah batu mayit dan batu nangtung itu. Yang saya tangkap tadi, ternyata memang di batu nangtung itu sama batu mayit itu mempunyai dua energi kekuatan yang berbeda. Dan itu lebih ada di batu mayit, bukan batu nangtung. Ya. Tapi keduanya pun itu mempunyai energi yang cukup kuat, gitu kan. Jadi istilahnya ada penunggunya dalam batu tersebut, kedua batu itu. Yang bisa disebut penjaga atau emang penghuni tempat itu? Itu penghuninya. Jadi bukan penjaga, itu penghuni karena di sekitar itu kan ada makam. Jadi semua itu kan makam. Ya. Dari bawah ke atas sampai akhirnya pada batu nangtung itu sama batu mayit itu terdapat energi yang luar biasa maksudnya, dari dimensi alam lain selain alam manusia. Nah, saya tadi siang mencoba interaksi pertama dengan batu mayit itu. Nah, ketika saya mencoba memasukkan energi dari batu mayit itu, ternyata setelah saya tanya, itu dia dari penunggu khusus yang ada di batu mayit tersebut. Jadi dagang berinteraksi gitu kan? Ya, interaksi. Dan saya masukkan, kan tadi saya sempat hampir-hampiran tidak kuat ya, menahan energi itu. Dan saya coba untuk mendamaikan dengan jiwa saya, komunikasi. Nah, yang artinya dari penunggu tersebut ada penungguna namanya, dia hanya menyampaikan nama di alam manusia, kutub manusia, tapi tidak tahu yang sebetulnya namanya itu siapa aslinya. Walau alam itu kan hanya dia mengatakan bahwa saya adalah Aki, kalau nggak salah itu tadi sebut ya, saya lupa itu. Nah, tapi yang di batu nangtung kan berdampingan ya, batu mayit sama batu nangtung. Nah, yang di batu nangtung itu mencoba keluar, dia itu masuk, menyamar. Dia mencoba masuk ke saya kan. Nah, saya kan hampir tidak kuat. Jadi saya tahan dulu, kamu jangan dulu masuk katanya. Karena saya tidak akan kuat. Nah, akhirnya setelah saya komunikasi dengan penunggu batu mayit itu, kalau dia tidak mengatakan apa-apa waktu ditanya, dia membisu, dia tidak akan ngomong, hanya dia seperti marah. Nah, mungkin marah dari alam lain selain alam manusia, yaitu dari bangsa jin, itu bukan marah. Mungkin dia bertanya kepada saya gitu. Jadi ketika waktu saya nanya, emang di sini banyak yang kesini atau tidak gitu kan? Untuk apa gitu kan? Iya. Jadi dia nanya lagi, kan itu tadi menemukan minyak luyung sama panbo. Nah, disangkanya saya itu ke sana mau minta-minta. Padahal kan kita berdua itu hanya ingin interaksi, silaturahmi, ingin benar-benar membuktikan mitos tersebut, bahwa di Batu Nangtung itu untuk pesugihan, untuk kekayaan.
Ternyata tidak seperti itu. Hmm. Tidak ada kekayaan untuk pesugihan di Batu Nangtung, nggak Tidak ada. Tidak ada di situ. Dan akhirnya saya mengerti, oh di sini bukan untuk itu. Tetapi ketika saya lebih dalam lagi, saya tanya, ternyata di Batu Mayit dan Batu Nangtung itu adalah untuk kekuatan kanuragan, menguji mental. Makanya banyak orang-orang yang ahli spiritual Iya. gitu kan, tanda kutip, yang suka ke sana ya. Iya, itu. Jadi hanya untuk untuk kekuatan. jadi ngetes kemampuannya. Karena di lokasi itu banyak makam. Ya diuji, Iya, uji mental, berani nggak? Iya. Di makam malam-malam ibaratnya sendirian di batu itu. Jadi pas di depan batu itu. Iya, iya. Jangan di atas batunya, tapi di hadapan batunya. Di bawahnya. Di bawahnya. Jadi Batu Nangtung itu memang untuk kanuragan. Dan mohon maaf nih, bukan saya memberitahu yang sesuatu yang jelek ya. Iya. Itu bisa dijadikan tempat itu kalau orang yang mempunyai pikiran negatif itu bisa salah. Bisa untuk menyuruhkan sesuatu atau dendam, Iya. dilakukan ritual di tempat itu. Jadi kalau salah orang juga bahaya gitu. Bahaya. Jadi memang harus benar-benar memahami dulu kalau kita mau mendekati satu atau mengunjungi satu lokasi yang bernuansa mistis, yang ada seperti disangka pesugihan ataupun gunung apa nama itu. Jadi harus tahu dulu. Iya. Dari situlah. Dan di situ bukan untuk pesugihan kekayaan, nggak ada. Nggak ada, ya. Itu khusus untuk kanuragan. Yang jelas tempat itu untuk keilmuan ya. Keilmuan untuk memperkuat gitu kan. Ya. Memperkuat keilmuannya atau dan katanya di situ ada pusaka ya. Ini Pusaka itu tuh apa itu? tentang pusaka itu, ketika saya berinteraksi dengan yang ada di Batu Nangtung. Nah, yang di Batu Nangtung lah dia keluar. Dia keluar. Ya. Dan ketika saya tanya lagi yang di Batu Nangtung itu, baru dia marah. Marah dalam artian kekuatannya dia keluar. Seolah-olah saya ini mau menantang dia. Padahal tidak, saya hanya meminta. Iya, iya. Saya minta energi dia, bukan meminta pusaka. Meminta energi, dia masuk ke saya kan. Nah, kenapa bisa disebutkan bahwa itu bisa ada energi kujang besi kuning? Itu ada perwujudan dari makhluk tersebut. Jadi kalau makhluk itu penunggu Batu Nangtung, dia masuk ke alam manusia, dia akan berubah wujud menjadi benda, berbentuk pusaka. Bukan dia ngasih pusaka begitu, tapi dia akan masuk ke dalam pusaka tersebut dan wujudnya seperti itu. Nah, terus ada yang nanya lagi, itu katanya yang kemarin di Batu Nangtung sudah ketarik sebetulnya, tapi kenapa ada lagi? Itu energi kan bekas, ada magnet, ada yang lain masuk ke situ. Karena merasa rumahnya itu udah kosong, dihuni lagi sama yang lain, tapi yang benar-benar makhluk dari bangsa jin yang mempunyai kekuatan yang di atas rata-rata levelnya. Jadi kalau datang ke situ, ibaratnya kita mau pesugihan tidak ada. Yang jelas kita malah ambruk. Kalau minta pesugihan ingin kaya ke situ sangat salah. Salah sekali. Kecuali kalau kita menguji kekuatan, ingin mengetahui penghuni Batu Nangtung dan Batu Mayit. Nah, itulah energi dari Batu Nangtung dan Batu Mayit itu berbeda. Dua makhluk berbeda. Berbeda itu. Beda, tidak sama. Cuman keduanya juga memang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Karena yang maaf ya, yang namanya makhluk halus dari bangsa jin itu, dia bisa berkamuflase itu di batu, di pohon, di awan, di dedaunan, di tembok, apalagi di tubuh manusia. Jadi menurut saya yang Batu Nangtung dan Batu Mayit itu luar biasa reaksinya itu.
energinya besar sekali. Apalagi itu didukung dari sekitar, kan itu makam semua. Itu positif atau negatif itu kebanyakan Nah. di sana energinya? Masalah positif yang negatif itu bagaimana tergantung manusia yang datang ke situ. Niatnya. Jadi makhluk itu tidak bisa disebutkan negatif atau positif. Iya, iya, iya. Yang negatif atau positif itu adalah manusianya sendiri. Nah, Yang datang ke sana niatnya apa gitu kan? niatnya ingin mencelakai manusia lagi, itu kan negatif. Iya, iya, iya. Ingin ini negatif. Ingin itu yang berbau negatif, dia akan berwujud negatif dengan sendirinya. Iya, iya. Bukan berarti setiap makhluk itu negatif, tidak. Iya. Tapi bagaimana pikiran manusia dan hati manusia itu sendiri. Apalagi membuat dendam. Iya. Yang putihnya di situ, dia tidak akan bereaksi. Karena makhluk dari bangsa jin itu lebih tahu. Iya, iya, iya. Benar-benar. Lebih tahu pikiran manusia dan isi hati manusia. Kalau baik dia akan diam. Dan dia akan benar-benar masuk dan istilahnya berkomunikasi sangat mudah. Iya. Itu. Tadi saya coba kan waktu siang-siang itu kita berinteraksi kan, saya menjadi mediatornya, dan tidak terjadi apa-apa. Justru lebihnya dari setelah scan energi saya sekaligus dan jadi mediator, ketika pas waktu kita berangkat, saya itu berat kan, Iya. capeknya luar biasa. Iya, iya. Wah, jangankan sambil bicara kita jalan, sambil tidak bicara pun jalan saya capek. Tapi setelah saya di scan energi di situ, diadukan dengan bangsa jin yang ada di situ, Iya. kan yang negatif yang tidak ketahuan sama saya hilang. Pas waktu pulang tahu sendiri kan, Iya, iya, iya. saya seperti lari. Sambil ngomong saya nggak capek, sedikit pun saya tidak capek. Iya, iya, benar-benar. Sambil ngerokok saya sampai rumah kan, pada nanjak lagi. Nah itulah kelebihannya. Karena saya sudah dibersihkan, sudah Bentrok gitu kan? bentrok dan diisi oleh energi yang positif dari penunggu batu nangtung itu kan, yang saya pegang. Iya, dua. iya, iya. Dan tadi pun ibarat kata dia ingin komunikasi lagi dengan saya, ibarat kata mungkin tidak sekarang, mungkin ada waktu lain gitu kan, istilahnya ingin interaksi dengan saya Lebih detail lagi gitu kan, lebih ya. luas lagi. Nanti kita insya Allah nanti kita akan eksplor lagi ke lokasi yang di sana. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan dimudahkan ya. Amin, insya Allah. Dan perlu saya katakan lagi, ini sekali lagi ya, bahwa di batu nangtung dan batu mayit itu bukan untuk pesugihan, kekayaan. Tidak ada di situ. Kecuali jika orang mempunyai ingin kekuatan, ingin menambah kekuatan, punya ilmu apa gitu kan, itu kan juga semua kehendak Allah ya. Karena Allah berikan, karena manusia ingin, Allah berikan, silakan. Nah, di situ itu hanya untuk kekuatan kanuragan. Intinya mengasah kemampuan, ya silakan. Itu tempatnya di situ. Untuk terserah bagaimana keinginan masing-masing. Dan tapi saya tegang lagi, tidak untuk pesugihan kekayaan, nggak ada di situ. Itu sangat keras sekali, di situ nggak ada. Dan penunggunya itu bukan cuma dua, dia gerbang gaibnya itu sebelum naik ke atas, yang seperempatnya lagi ke atas itu sudah ada gerbang pagar gaibnya itu. Jadi ketika saya jalan pelan, ada yang dorong, saya rasakan, oh ini gerbangnya, pagar. Nah ketika saya dengan benar-benar niatnya silaturahmi, saya masuk pelan, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Itu kebayang kalau malam, makanya saya coba siang dulu kan. Kalau malam, wah, cek lokasi kan. Cek lokasi, alhamdulillah kan cek lokasi juga ada hasil kan. Dan itulah sekelumit cerita dari perjalanan tadi siang itu kan. Iya, perjalanan Explore. explore. Begitulah Lur, penguak mitos mencoba untuk menguak misteri yang belum tentu kebenarannya.